Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari mahasiswa STKIP Situs Banten, jurusan Prodi PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan perbaikan nilai mata kuliah profesi kependidikan. Dosen pengampu Ahmadiani MPD. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang profesi kependidikan. Indikator pencapaian hasil yaitu ada 2 indikator. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, indikator kompetensi. Yaitu kompetensi dasar adalah mahasiswa memahami hakikat profesi kependidikan. Nah, yang kedua, indikator kompetensi. Indikator kompetensi ini terbagi 2. Yang pertama, menjelaskan konsep profesi dalam pendidikan. Yang kedua, memahami kode etik kependidikan. Bab ini akan membahas tentang pengertian profesi kependidikan, profesi syarat-syarat kependidikan, kode etik dan organisasi profesi kependidikan. Pengertian profesi. Profesi kependidikan secara etimologis memiliki 2 kata, tetapi mengandung 1 makna. Ada kata profesi kependidikan. Profesi secara etimologis adalah profesi yang dalam bahasa Inggris adalah profession. Sama artinya dengan ucation, ucupation, job. Kata tersebut bila terjemahkan memiliki arti profesi. Profesi pekerjaan. Jabatan dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Misal, contohnya kita menjadi pendidikannya pendidik guru gitu ya, seperti mengajar ke sekolah-sekolah kayak gitu. Itu bisa disebut dengan profesi juga. Tetapi vokasi khusus yang memiliki expertise, responsibility, dan corporateness adalah keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dalam waktu yang lama. Responsibility adalah tanggung jawab. Contohnya, seperti yang tanggung jawab seseorang dikatakan bertanggung jawab bila ia berani melakukan sesuatu pekerjaannya. Seperti ya kalau misalnya profesi menjadi guru ya berani mengajar ke sekolah-sekolah kayak gitu. Dan menerima segala konsekuensi apa yang dikerjakan. Menerima konsekuensi, contohnya kalau misalkan di sekolahan fasilitasnya tidak memadai, kayak seperti kita mengajar olahraga, tentang materinya sepak bola. Misalnya kalau misalkan nggak ada peralatan bolanya, kita bisa dialihkan ke olahraga yang lain, misalkan ke contohnya olahraga lain kayak senam gitu ya. Itu menjadi konsekuensinya. Selanjutnya, sebagai rasa kesejawakan, dengan demikian dapat dirumuskan profesi adalah sesuatu pekerjaan khusus yang dilandasi dengan keahlian, tanggung jawab dan
sejawatan. Selain pengertian profesi, perlu juga dijelaskan istilah profesional dan profesionalisme. Profesional adalah hal yang berkenan dengan pekerjaan keahlian-keahlian khusus. Mengharuskan adalah pembayaran untuk melakukannya. Sedangkan profesionalitas adalah merupakan suatu kelakuan, tujuan, nilai atau kualitas yang mencirikan profesi. Nah, sedangkan profesionalisme adalah merupakan suatu kelakuan, tujuan, nilai atau kualitas yang mencirikan profesi. Kualitas yang mencirikan profesi, kalau misalkan kita pekerjaannya baik, pembayaran untuk melakukannya juga akan setara dengan kualitas profesi tersebut. Kayak misalnya contoh, kita pekerjaannya kurang, otomatis pembayarannya juga kurang, kayak gitu. Arti pendidikan dan kependidikan. Pendidikan adalah proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidik. Jadi seseorang pendidik itu, kewibawaan seseorang pendidik harus mencontohkan ke anak muridnya, kayak contohnya kesopanan, kerapihan, ya mencontohkan segala yang baik-baik. Contohnya itu, intinya mencerminkan segala yang baik-baik kepada si pendidiknya itu. Sedangkan dari karya menjelaskan pendidikan adalah proses memanusiawi manusia muda. Pendidik adalah menuntut segala kodrat yang pada anak untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Contohnya nih, kalau misalkan si anak itu tidak sekolah, otomatis tidak akan tahu tentang proses-proses yang akan ke depannya. Kayak contohnya menambah ilmu, pengalaman. Terus kalau misalkan dibandingkan dengan yang sekolah, jadi yang tidak tahu itu akan menjadi tahu. Jadi berpendidikan itu mempengaruhi anak dalam bimbingannya supaya menjadi lebih pikirannya dewasa. Tenaga profesi kependidikan. Tenaga yang dimaksud adalah tenaga profesi yang berkecimpung di tingkat persekolahan atau perkantoran, yang terdiri atas berikut ini. 1. Contoh, guru, kepala sekolah, konselor, tenaga administrasi sekolah, laboran, pustakawan, dan yang terakhir pengawas sekolah. Jika guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin. Contohnya, untuk memimpin taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, TK, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan SMK, atau sekolah menengah atas luar biasa,
yang bukan sekolah bertaraf internasional atau tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional. Terima kasih. Semoga dengan sedikit pemaparan teori kependidikan, profesi kependidikan bisa memenuhi persyaratan untuk perbaikan nilai dari mata kuliah profesi kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.